Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Atia Ulfa LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam dan teman-teman saya seperjuangan yang saya banggakan. Pada video kali ini saya dan teman saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah, pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di masa Nabi dan sesudahnya. Pembahasan yang akan dibahas oleh saya sendiri dan juga teman lainnya dari anggota kelompok 9. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan Islam dibagi dalam beberapa tahap. Pembagian dalam beberapa tahap itu tergantung tujuan dan ukuran yang digunakan dalam mengadakan pertahapan, yaitu yang pertama pada masa Nabi Muhammad pada 610 Masehi sampai 632 Masehi. Yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin pada 632 Masehi sampai 662 Masehi. Yang ketiga pada masa pembinaan dan pembukuan pada abad 7 sampai 10 Masehi. Yang keempat pada masa kelesuan pemikiran pada abad 10 Masehi sampai 19 Masehi. Yang kelima pada masa kebangkitan kembali pada abad 19 Masehi sampai sekarang. Yang kedua mengenai masa Nabi Muhammad pada 610 Masehi sampai 632 Masehi. Periode ini berlangsung pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu pada masa 610 Masehi sampai 632 Masehi pada tahun 10 sampai 10 Hijriah. Pada masa ini, masalah yang dihadapi umat Islam langsung diselesaikan oleh Nabi, baik melalui wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun melalui sunnahnya yang selalu dibimbing oleh wahyu. Dengan demikian, pada masa ini semua hukum didasarkan pada wahyu, baik berupa pembenaran maupun berupa koreksi pembetulan terhadap apa yang dilakukan. Para ahli hukum Islam membagi periode ini menjadi dua bagian, yaitu Mekah dan Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 13 tahun sejak diangkatnya Nabi SAW. Ketika itu umat Islam masih terisolir, minoritas, lemah dan belum terbentuk satu umat yang memiliki pemerintahan yang kuat. Karenanya perhatian Rasulullah SAW lebih diarahkan kepada dakwah tauhid. Di samping membentengi diri dan pengikut dari gangguan dan tantangan orang-orang yang sengaja menghalangi dakwah Islam. Periode Madinah, pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran berubah menjadi spesifik. Pada periode ini, umat Islam bertambah banyak dan mampu membentuk pemerintahan yang gilang gemilang dan media dakwah pun semakin lancar. Keadaan inilah yang mendorong perlunya mengadakan tasri dan pembentukan undang-undang untuk mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya atau dengan negara yang bukan Islam. Maka di Madinah disyariatkan hukum seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Ada 3 hal yang berkaitan dengan perkembangan hukum Islam pada periode Nabi, yaitu pertama bahwa Nabi memegang kekuasaan penuh dengan menghadapi problem yang dihadapi masyarakat dengan berlandasan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kedua, ayat-ayat hukum yang turun adalah untuk menjawab setiap peristiwa yang terjadi. Ketiga, hukum Islam diturunkan secara bertahap dan tidak gradual. Masa Khulafaur Rasyidin 630 Masehi sampai 662 Masehi. Dengan wafatnya Nabi Muhammad, maka berhentilah wahyu yang turun dan demikian halnya dengan sunnah. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin tergantikan. Tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh seorang khalifah dari kalangan sahabat Nabi. Tugas utama seorang khalifah adalah menjaga kesatuan umat dan pertahanan negara, memiliki hak memaklumkan perang dan membangun tentara untuk menjaga keamanan dan batasan negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, berusaha agar semua lembaga negara
memisahkan antara yang baik dan tidak baik. Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriyah. Setelah Nabi wafat, maka diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Pertama, Abu Bakar adalah ahli hukum yang memimpin selama 2 tahun. 9632 sampai 634. Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi atau tahun 13 sampai 23 Hijriah. Setelah Abu Bakar wafat, maka yang menjadi khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Beliau memerintah dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Selama beliau memimpin, kekuasaan Islam berkembang pesat karena beliau selalu turut aktif menyiarkan ajaran Islam, yakni melanjutkan usaha Abu Bakar. Beliau juga banyak sekali melakukan tindakan di lapangan hukum. Yang ketiga, Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Setelah Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lulu'ah pada tahun 644 dengan menikamnya, maka khalifah yang memimpin setelah itu adalah Utsman bin Affan yang berlangsung dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Pada masa pemerintahannya, standarisasi Al-Quran kodifikasi dilakukan karena wilayah Islam sudah sangat luas yang dialami oleh berbagai suku yang dialek bahasanya berbeda-beda dan terjadi perbedaan pengungkapan ayat-ayat Al-Quran yang disebarkan melalui hafalan. Keempat, Ali bin Abi Thalib 656 sampai 662 Masehi atau 35 sampai 41 Hijriah. Beliau memerintah dari tahun 656 sampai 662 Masehi. Beliau tidak dapat berbuat banyak dalam pengembangan agama Islam karena keadaan negara tidak stabil. Pada masa periode ini, menyelesaikan masalah yang dihadapi umat Islam diselesaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan terhadap masalah yang belum ada di dalam Al-Quran adalah Sunnah diselesaikan dengan ijtihad para sahabat dengan tetap pedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan demikian, dalil hukum pada masa periode ini kembali kepada Al-Quran, Sunnah dan Nabi, dan ijtihad sahabat. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan abad 7 sampai 10 Masehi. Di masa ini lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis suci Islam. Muncul beberapa teori yang masih dianut dan digunakan oleh umat Islam sampai sekarang. Banyak faktor yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan pada ini, yaitu yang pertama, wilayah Islam sudah sangat luas. Tinggal berbagai suku bangsa dengan asal-usul, adat istiadat, dan berbagai kepentingan yang berbeda. Untuk dapat menentukan itu, maka ditentukanlah kaidah atau norma bagi suatu perbuatan tertentu guna memecahkan suatu masalah yang timbul dalam masyarakat. Yang kedua, telah ada karya-karya tentang hukum yang digunakan sebagai bahan untuk membangun serta mengembangkan hukum fikih Islam. Yang ketiga, telah ada para ahli yang mampu berijtihad memecahkan berbagai masalah hukum dalam masyarakat. Selain perkembangan pemikiran hukum pada periode ini, lahir penilaian mengenai baik buruknya mengenai perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang terkenal dengan al-ahkam. Masa
Masa kelesuan pemikiran abad 10 sampai 11 sampai 19 Masehi. Pada masa ini, ahli hukum tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumbernya yang asli, tapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam masa ini adalah para ahli hukum yang tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi pikirannya ditumpukan pada pemikiran, perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imamnya saja. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau kelesuan hukum Islam di masa itu adalah 1. Kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru. 2. Ketidakstabilan politik. 3. Pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintah menyebabkan merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. 4. Gejala kelesuan berpikir timbul di mana-mana, dengan demikian perkembangan hukum Islam pada periode ini menjadi lesu. Masa kebangkitan kembali abad 19 sampai sekarang. Setelah mengalami kelesuan dalam beberapa abad, pemikiran Islam telah bangkit kembali, timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid tersebut yang membawa kemunduran hukum Islam. Pada abad ke-14 telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara baru dalam perkembangan hukum Islam dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun pola pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke-17 oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang terkenal dengan gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dilihat dalam catatan sejarah perkembangan hukum Islam, sesungguhnya pada masa kemunduran itu sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan ijtihad untuk menampung dan mengatasi masalah-masalah pribadi dan perkembangan masyarakat.